selamat datang di channel Kinzi Kinata. Di channel ini Sobat Kinzi bisa melihat berbagai video dari aku. Seru kan? So subscribe channel Kinzi Kinatanya ya, biar selalu update video-video dari aku. Selamat menonton. Halo Sobat Kinzi, hai anak Tuhan. Hari ini Kinzi mau berbagi berkat nih tentang menjadi teman atau sahabat yang baik. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe. Ditekan tombol loncengnya ya. Kinzi punya dua korek nih. Yang satu diibaratkan teman kamu, yang satu diibaratkan kamu. Temanmu punya masalah, difitnah, dibully, sakit hati, dan lain-lain. Dia tidak bisa menyalah karena terkadang itu semua teman kita kehilangan semangatnya. Dia perlu bantuan, jadi kalian harus membantunya. Dari sini kita bisa belajar bahwa Tuhan memakai teman-teman dan anggota keluarga lain untuk saling menajamkan dan menguatkan. Atau sebaliknya, kita yang dipakai Tuhan untuk menguatkan teman kita. Yuk belajar dari persahabatan Daud dan Yonatan pada 1 Samuel 18 ayat 15. Yonatan adalah seorang putra raja atau pangeran, sedangkan Daud adalah seorang gembala. Yonatan punya peralatan perang yang sangat lengkap, sementara Daud hanya mengandalkan harpa dan ketapelnya. Yonatan lahir dan dibesarkan di lingkungan istana, sedangkan Daud lahir di kota kecil Bethlehem dan terbiasa menjadi pengembala domba. Yonatan adalah putra tertua dan pewaris tahta, sementara Daud ia hanyalah anak bungsu dari 8 bersaudara, tapi dia diurapi jadi raja semenjak usianya remaja. Yonatan berasal dari suku Benjamin, sedangkan Daud berasal dari suku Yehuda. Terlepas dari perbedaan itu, kedua pemuda ini menjalin persahabatan yang sangat kuat. Daud dikenal dengan kisah epiknya membunuh si raksasa Goliat pada 1 Samuel 17 ayat 50. Tapi sebelum hal itu terjadi, Yonatan dan pasukannya pernah berhasil membunuh 20 orang Filistin. Lalu Yonatan bertemu Daud muda di istana saat dia diminta memainkan harpa untuk Raja Saul yang sedang stres. Dari sanalah keduanya menjadi sangat akrab. Mereka berdua adalah sama-sama pejuang. Mereka sama-sama setia untuk melayani Tuhan dan menjadi pemuda yang diurapi oleh Tuhan. Karena itulah mereka merasa saling membutuhkan satu sama lain. Dan karena Yonatan sangat mengasihi Daud sama seperti dirinya sendiri, dia pun membuat perjanjian dengan Daud. Yonatan menanggalkan jubah yang dia kenakan dan memberikannya kepada Daud pada 1 Samuel 18 ayat 1-4. Dia pun memberkati Daud di dalam nama Tuhan. Persahabatan Yonatan dan Daud sangat kuat. Karena itulah Yonatan rela melindungi Daud sama seperti dirinya sendiri. Ada 5 arti persahabatan yang bisa kita petik dari keduanya. 1. Persahabatan adalah hadiah dari Tuhan. Yesus pernah menyampaikan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar dari seorang sahabat yang rela menyerahkan nyawa bagi sahabatnya sendiri. Inilah yang dilakukan Yonatan untuk Daud, dan hal yang sama juga dilakukan Yesus untuk kita sahabatnya.
Jadi kalau kita biasa mendapatkan seorang sahabat yang mau berkorban untuk kita, maka dia adalah dia terbaik yang Tuhan berikan atas hidup kita. 2. Persahabatan yang dibangun dengan ikatan kuat. Setelah Daud mengalahkan Goliat, Saul jadi iri kepada Daud karena orang-orang memuji-muji dia. Tapi Yonatan gak memandang pencapaian yang diraih Daud, jadi sebuah persaingan. 3. Persahabatan mengasihi sahabatnya sendiri seperti dirinya sendiri. Tercatat bahwa Yonatan sudah 2 kali menyebutkan bahwa dia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Dan ucapan itu selaras dengan apa yang dia lakukan. Bagaimana dia mengikat perjanjian dengan Daud dan memberikan semua hak yang dimilikinya kepada Daud. Persahabatan Yonatan dan Daud adalah sebuah teladan hubungan yang sangat menginspirasi. 4. Sahabat membantu menemukan kekuatan dalam Tuhan. Seorang sahabat adalah dia yang hadir untuk memberikan kita semangat dan kekuatan di dalam Tuhan. Dia adalah seseorang yang setia berdoa buat kita dan mengarahkan kita kepada Tuhan. Inilah yang dilakukan Yonatan untuk Daud. Persahabatan yang sejati akan mendorong kita semakin dekat dengan Tuhan. 5. Sahabat itu seperti seorang saudara. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Persahabatan Yonatan dan Daud bukanlah tanpa masalah. Hidup Yonatan terancam karena kebaikannya kepada Daud. Dialah sahabat yang bahkan lebih dari saudara. Dan kebaikan yang dilakukan Yonatan pada akhirnya mendapatkan balasan kepada kaum keturunannya. Daud bahkan menganggap keturunan Yonatan seperti anggota keluarganya sendiri. Persahabatan yang sejati lahir dari hati yang tulus. Dengan kasih inilah seorang sahabat rela berkorban bagi sahabatnya. Apa kamu punya sahabat seperti Yonatan? Atau apakah kamu sudah jadi sahabat yang sejati? Atau paling tidak, Sobat Kinsi pasti punya teman kan di sekolah? Mungkin teman di sekolah, teman di dekat rumah, atau teman sekolah minggu. Sebagai seorang teman, kita harus punya kasih yang besar terhadap teman kita. Kita harus menjadi teman yang baik bagi mereka. Ketika mereka berbuat nakal kepada kita, justru kita tidak boleh membalas dengan nakal juga. Kita harus sebaliknya mau memaafkan mereka. Dan jika suatu hari mereka perlu bantuan, kita harus mau membantu mereka dengan penuh kasih. Kinsi juga terberkati nih melalui lagu yang satu ini. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti.
Kau temanku, ku temani, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih. Maaf ya, suara Kenzi gak bagus-bagus amat, soalnya suaranya lagi habis dikit nih. Nah, dari lagu itu, yuk kita belajar jadi sahabat yang baik. Lebih peka lagi jika ada teman yang butuh bantuan. Semangat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.